Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Noviana dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Teknologi nomor induk mahasiswa 2011-7034. Nah, di video kali ini saya akan mempersembahkan video animasi dengan materi alat pernafasan pada makhluk hidup untuk memenuhi ulangan tengah semester konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Sulistiani Putri Rahmadani, SPD, MPD. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai alat pernafasan pada makhluk hidup. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian dari respirasi atau pernafasan. Respirasi atau pernafasan adalah proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam proses respirasi, oksigen merupakan kebutuhan utama bagi semua makhluk hidup. Nah, ada alat pernafasan pada hewan. Nah, yang akan kita bahas yaitu adalah alat pernafasan dengan menggunakan paru-paru dan alat pernafasan dengan menggunakan insan. Yang pertama adalah alat pernafasan hewan dengan paru-paru. Paru-paru adalah organ pernafasan yang berhubungan dengan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau hewan menyusui bernafas menggunakan paru-paru. Selain hewan mamalia, hewan sejenis reptil yang cenderung ovipar atau berkembang biak dengan cara bertelur juga bernafas menggunakan paru-paru. Yang pertama adalah contoh hewan yang bernafas menggunakan paru-paru yaitu katak. Ada dua pernafasan pada katak yaitu fase inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama, inspirasi merupakan fase yang dimana fase masuknya udara bebas melalui celah hidung menuju rongga mulut kemudian ke paru-paru. Mula-mula celah tekak dan mulut dalam keadaan tertutup dan otot rongga bawah mengendur. Otot sentron hideus berkontraksi sehingga rongga mulut membesar. Dengan membesarnya rongga mulut, kemudian udara masuk ke dalam rongga mulut dan melalui keono. Setelah udara masuk, keono tertutup oleh sebuah klub, diikuti kontraksi otot rahang bawah dan otot glenohumerus sehingga rongga mulut mengecil dan udara masuk ke celah-celah yang terbuka menuju ke paru-paru. Kemudian terjadi pertukaran gas oksigen diikuti oleh eurosit dalam kapiler dinding paru-paru. Nah, yang kedua ada fase ekspirasi. Fase ekspirasi mula-mula otot rahang bawah mengendur, otot stoma hideus dan otot-otot perut berkontraksi. Akibatnya udara di dalam paru-paru tertekan keluar, masuk ke dalam rongga mulut. Celah tekak menutup dan keono membuka otot rahang bawah berkontraksi diikuti otot hideus sehingga rongga mulut mengecil dan udara yang mengandung karbon dioksida dari paru-paru keluar melalui keono. Nah, yang selanjutnya ada alat pernafasan pada kadal dan ular. Proses pernafasan pada reptil terjadi melalui hidung, kemudian menuju batang tenggorokan, kemudian menuju paru-paru. Nah, dalam paru-paru, oksigen diserap sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Contoh reptil adalah ular, kadal, buaya, cicak, dan biawak. Paru-paru reptilia berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptilia lebih sederhana hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi untuk memperbesar saat pertukaran gas. Yang kedua adalah alat pernafasan hewan yaitu insan. Insan merupakan alat pernafasan yang terdapat pada banyak organisme cairan yang berfungsi untuk mengekstrakan oksigen yang larut dalam cairan dan mengeluarkan karbon dioksida. Insan pada beberapa spesies seperti kelomang telah beradaptasi untuk memungkinkan respirasi di darat asalkan mereka tetap lembab. Tiap lembaran insan terdiri dari sepasang filamen yang banyak berisi lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang berisi kapiler sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida. Nah, pernafasan menggunakan insan terjadi dua tahap yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah oksigen dari cairan masuk ke dalam insan yang akhirnya diikat oleh kapiler darah untuk dibawa menuju ke jaringan tubuh. Yang selanjutnya ekspirasi.
Karbon dioksida dari jaringan bersama darah menuju ke insan dan selanjutnya dikeluarkan dari tubuh. Nah, contoh hewan yang bernafas menggunakan insan adalah yang pertama ada kecebong atau anak katak. Insan digunakan saat katak masih berbentuk kecebong dan hidup di air. Insan yang ada berada di luar tubuhnya berbentuk lembaran kulit yang lembut dan mempunyai kandungan kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, pernafasan kecebong berubah yaitu menggunakan insan dalam. Semakin lama, insan dalam akan menyusut dan menghilang berganti menjadi paru-paru. Lalu, katak muda bertumbuh besar menggunakan 2 alat pernafasan yaitu paru-paru dan kulit. Insan tidak digunakan lagi untuk alat pernafasan. Yang kedua ada udang. Udang bernafas dengan insan dan memiliki sistem peredaran darah terbuka. Oksigen yang berasal dari air akan masuk ke pembuluh insan. Lalu ada karbon dioksida tersebar dengan arah yang berlawanan. Oksigen diedarkan ke seluruh tubuh udang tanpa melalui pembuluh darah yang ada. Yang selanjutnya ada kuda laut. Kuda laut mempunyai bentuk insan yang sangat khas dengan 4 lengkukan di setiap sisinya. Insan tersebut tersusun secara teratur di sepanjang filamen kartilagin. Yang selanjutnya ada alat pernafasan pada manusia. Alat pernafasan manusia terdiri dari hidung, laring, faring, trakea, paru-paru, alveolus, bronkus, bronkeolus, dan dinding fragma. Yang pertama ada hidung. Hidung sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernafas. Fungsi hidung sangat penting. Di lapisan dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara yang kamu hirup. Yang kedua ada faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke trakea. Fungsi laring dalam sistem pernafasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut menuju ke trakea. Selanjutnya ada trakea. Fungsi trakea dalam sistem pernafasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus dan paru-paru. Selanjutnya ada bronkeolus dan paru-paru. Bronkeolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Bronkeolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah oksigen yang masuk dan keluar saat proses pernafasan berlangsung. Nah, selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam tulang rusuk. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernafasan adalah untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkan ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada alveolus dan diafragma. Alveolus adalah kantong-kantong kecil di dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkeolus. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang terakhir ada diafragma. Diafragma merupakan dinding otot yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Ketika melakukan pernafasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga untuk menarik udara. Organ pernafasan ini juga bisa membantu untuk memperluas paru-paru kita. Yang ketiga ada alat pernafasan pada tumbuhan. Organ respirasi pada tumbuhan terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada stomata yang terletak di daun, yang kedua ada lentisel yang terletak di batang, nah yang ketiga adalah rambut akar yang terletak pada akar. Nah, selanjutnya ada proses pernafasan pada tumbuhan. Yang pertama, penangkapan oksigen dari udara bebas di lingkungan. Nah, yang kedua, proses transportasi gas-gas dalam tumbuhan secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Nah, yang ketiga, oksigen masuk ke dalam sel tumbuhan dan mengalami difusi melalui ruang sel, sitoplasma, dan membran sel. Nah, yang keempat, karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi juga ke dalam ruang antar sel. Nah, yang terakhir adalah setelah oksigen diambil dari udara bebas, kemudian dimulailah proses respirasi yang terdiri dari tahapan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus asam nitrat, dan yang terakhir adalah transport elektron. Nah, tibalah kita di penghujung pembelajaran hari ini. Kita telah belajar tentang materi alat pernafasan pada manusia. Dapat disimpulkan bahwa oksigen dan karbon dioksida sangat dibutuhkan untuk manusia. Perkenalkan, saya Linda. Di sini saya akan mengkritik video yang telah disampaikan oleh saudari Fitri Noviana dengan judul alat pernafasan pada hewan. Menurut saya video tersebut sudah sangat bagus untuk disajikan karena penyajiannya itu menggunakan gambar atau animasi yang sangat modern dan juga penyampaiannya diiringi dengan background suara yang mendukung. Nah, selain itu menurut saya terdapat kesalahan pada pembacaannya itu terlalu cepat sehingga penonton itu kurang memiliki waktu untuk memahami slide yang ditampilkan. Nah, selain itu juga
terdapat kesalahan pada pemilihan ukuran font dan juga warna font, sehingga pembaca itu kurang memahami slide yang ditampilkan karena ketidaksesuaian font. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sita Kumala Putri, kelas 6 dari SDN Sabung Macan 4. Menurut saya video yang dibuat oleh Kak Fitri Noviana sangat menarik karena banyak gambar dan video animasinya bagus. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosa Susila. Saya akan menanggapi video pembelajaran dari Fitri Noviana tentang alat pernafasan pada makhluk hidup. Secara keseluruhan, video yang disampaikan sudah lengkap. Namun, dalam penyampaiannya itu masih terlalu tergesa dan ada beberapa slide yang tulisannya terlalu kecil sehingga tidak bisa dilihat secara jelas, dan ada beberapa penampilan gambar itu terlalu cepat, jadi sehingga penyimak video itu terlalu cepat dalam melihat gambar yang disampaikan. Namun untuk secara keseluruhan video sudah lengkap.